Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru, guru-guru hebat, calon guru penggerak angkatan 6. Perkenalkan, nama saya Bobby dari SMA Negeri 1 Lembo, Kabupaten Konawe Utara, calon guru penggerak angkatan 6. Dengan fasilitator saya Bapak Abdul Aziz Karim dan Ibu pengajar praktik saya Ibu Fatmawati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1.1 akan demonstrasi kontekstual tentang bagaimana refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah saya. Pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sebuah cara untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat tumbuh untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara terbagi 4. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, pendidikan sebagai petani. Yang ketiga, pendidikan akan budi pekerti peserta didik. Dan yang terakhir, pendidikan yang berpihak pada peserta didik. 4 dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara termuat dalam filosofi. Yang pertama, ing ngarso sing tulodo. Artinya bahwa di depan memberi contoh atau teladan yang baik, yang dapat dimaknai bahwa seorang pendidik harus mampu dan dapat memberikan contoh yang baik bagi siswanya maupun peserta didik kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik itu akan sikap, perilaku, dan perbuatan yang kita lakukan, sehingga dapat dijadikan sebagai suri teladan yang menjadikan siswa kita untuk memiliki karakter yang baik dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah-tengah seorang pendidik harus mampu memiliki peran untuk memberikan semangat bagi siswa kita agar dapat menciptakan ide-ide yang kreatif, inovatif. Oleh karena itu, pendidik harus mampu menjadi seorang fasilitator bagi siswanya melalui metode-metode dan strategi pembelajaran yang lebih menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, tutfuri handayani, artinya di belakang kita mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik kita sehingga mereka mampu untuk belajar, mengembangkan kreativitas, bakat, dan minatnya. Esensi pendidikan dalam Merdeka Belajar adalah pendidikan yang dapat mendorong perkembangan siswa, yakni sebuah pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat di lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Maka merdeka belajar bermakna berkreasi, berinovasi, bereksplorasi sesuai dengan harkat dan martabat. Untuk itu diperlukan penanaman budi pekerti peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sekarang ini. Disinilah peran guru untuk menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Implementasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di SMA Negeri 1 Lembo, tahun ini kami menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dengan harapan dapat mencetak peserta didik menjadi sebuah generasi emas
di abad 21. Mereka mampu memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Implementasi pemikiran KHD di sekolah kami yang kami sudah lakukan, salah satunya seperti sholat zuhur berjamaah dan yasinan, berkebinekaan global, daur ulang, dan berinovasi. Sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi kita harus mampu mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, sehingga diperlukan pembelajaran yang sangat variatif berdasarkan karakter dan kebutuhan peserta didik dengan mengaitkan materi kehidupan yang nyata bagi mereka. Beberapa kegiatan yang saya lakukan belajar di dalam kelas, saya harus berusaha memberikan kenyamanan belajar sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik, seperti mereka belajar menyenangkan di dalam kelas. Saya memberikan beberapa tugas buat mereka, kemudian mereka menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kegiatan yang saya lakukan di luar kelas seperti melakukan drama. Drama ini adalah sebuah seni yang ternyata dapat dijadikan sebuah proses media pembelajaran di kelas yang sangat efektif, khususnya mata pelajaran saya sejarah yang banyak membantu untuk mengulas tentang kejadian-kejadian masa lampau yang sudah terjadi. Kedua, media podcast. Media podcast adalah sebuah rekaman diskusi yang berbentuk audio yang banyak membahas tentang suatu topik tertentu dalam materi pelajaran saya sejarah Indonesia. Hal ini strategi yang saya lakukan cukup banyak membantu dan sangat menyenangkan buat peserta didik untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Demikian paparan materi dari saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 akan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah saya SMA Negeri 1 Lembo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.